Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa kembali bersama dalam seri Kupas Firman Tuhan, tempat di mana kita menggali kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pada episode pertama kemarin kita telah belajar tentang siapa Allah menurut Alkitab, bahwa Ia adalah pencipta, penuh kasih, kudus dan adil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada episode yang kedua kali ini kita akan membahas hal yang sangat penting dan menyentuh inti dari iman Kristen, yaitu mengapa manusia membutuhkan keselamatan. Tema kita hari ini yaitu mengapa manusia membutuhkan keselamatan. Pada bagian pertama, Bapak Ibu Saudara, dari catatan saya dari kebenaran firman Tuhan, karena manusia diciptakan oleh Allah sempurna, tetapi manusia telah jatuh dalam dosa. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kejadian 1 ayat yang ke-26. Artinya, manusia diciptakan sempurna, memiliki kehendak bebas, akal, dan roh untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 juga mencatat sebuah peristiwa yang mengubah segalanya, di mana manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa tidak menaati perintah Allah pada waktu itu, dan akibatnya hubungan mereka antara manusia dengan Allah terputus. Sejak saat itu, dosa bukan hanya sebuah tindakan, tetapi natur yang diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada manusia sampai kepada saya dan saudara pada hari ini. Itu sebabnya Roma pasal 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa bukan hanya membunuh hubungan kita dengan Allah, tetapi juga merusak segala hal dalam diri manusia, dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahkan dalam cara hidup kita setiap hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dunia yang saya dan saudara tinggali saat ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan kebencian dan penderitaan. Bahkan masih begitu banyak kejahatan yang terjadi di hari-hari ini. Bukan karena Allah tidak ada, saudara, tetapi karena manusia yang telah menjauh daripada Allah. Yang kedua, kenapa manusia membutuhkan keselamatan yang daripada Allah? Karena upah dosa adalah maut. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 6 ayat 23, "Sebab upah dosa ialah maut." Dosa bukan hal yang ringan, karena dosa memiliki satu konsekuensi, di mana maut di sini bukan hanya sekedar kematian jasmani, tetapi kematian rohani, di mana manusia ciptaannya terpisah dari Dia atau dari Allah untuk selama-lamanya. Ibarat sebuah pohon yang dipotong dari batangnya, yang tadi pada awalnya masih terlihat segar, lama-kelamaan dia akan menjadi kering dan mati. Seperti pokok anggur yang diperumpamakan oleh Yesus, ketika dia terputus dari pokok anggur, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Selain dia akan diambil, kemudian dia akan dibuang ke dalam api. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir bahwa mereka baik-baik saja karena mereka tidak melakukan kejahatan yang besar. Tetapi di hadapan Allah tidak ada satupun manusia yang benar, yang mampu untuk membenarkan dirinya, selain daripada ketika Allah itu membenarkan mereka. Roma 3 ayat 10 berkata, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak." Jadi standar Allah adalah kekudusan yang sempurna, dan tidak ada manusia yang bisa mencapainya dengan kekuatannya sendiri, selain oleh karena kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, karena kasih Allah yang sangat besar. Mengapa manusia membutuhkan keselamatan? Karena kasih Allah sangat besar bagi mereka. Namun puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, masih ada kemurahan Tuhan. Meskipun saya dan saudara telah berbuat dosa dan layak untuk dibinasakan, tetapi Allah tidak tinggal diam. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal."
Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu Ia sendiri datang ke dalam dunia ini dalam pribadi Yesus Kristus yang mengambil rupa manusia, hidup tanpa dosa dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan saya dan saudara yang berdosa ini. Dan ini suatu karya yang begitu luar biasa yang perlu kita renungkan, bahwa salib bukan sekedar sebuah simbol agama, itu bukti cinta kasih Allah yang begitu besar yang belum pernah ada di muka bumi ini. Di kayu salib, kasih dan keadilan Allah itu bertemu dan menyempurnakannya dalam kehidupan kita, sehingga keadilan itu nyata atas kehidupan kita, dan Allah yang akan, dan Yesus yang akan menjadi pembela bagi saya dan saudara. Keadilan menuntut hukuman atas dosa, tetapi kasih Allah membayar hukuman itu dengan darah anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yesus menanggung semua dosa kita supaya kita bisa kembali kepada Allah Bapa di sorga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kenapa manusia membutuhkan keselamatan? Karena keselamatan adalah anugerah dan bukan hasil usaha daripada manusia itu sendiri. Banyak manusia atau orang berpikir bahwa mereka bisa masuk surga dengan perbuatan baik, dengan jerih payah mereka, dengan banyak hal yang mereka lakukan, bahkan sekalipun itu dalam bentuk pelayanan. Efesus 2 ayat 8 dan 9, di mana firman Tuhan berkata di sana, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita tidak berbuat jahat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan adalah hadiah, anugerah yang diberikan oleh Allah bagi saya dan saudara, bukan hasil kerja keras kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dalam suatu analogi yang sederhana saya berikan, ada seorang yang tenggelam di tengah laut, dia tidak bisa berenang. Kemudian datanglah sebuah kapal penyelamat melemparkan pelampung, dan dia hanya perlu percaya memegang pelampung itu, kemudian dia akan diselamatkan. Begitu juga dengan saya dan saudara. Allah sudah melemparkan sebuah pelampung keselamatan, yaitu anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah percaya, menerima Dia dengan hati yang tulus, dan menjaga anugerah itu dengan baik-baik. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita memerlukan keselamatan dalam kehidupan kita? Karena kita percaya dan bertobat dengan langkah ini menuju kepada keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bagaimana manusia menerima keselamatan tersebut? Alkitab menjelaskan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan bukan sekedar pengetahuan tentang Yesus, tetapi kepercayaan yang mengubah pola dan paradigma cara berpikir kita dan mengubah setiap hati saya dan saudara. Percaya berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepada Yesus. Bukan hanya percaya Ia ada, tetapi percaya Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kita, dan bertobat, berbalik dari setiap dosa-dosa yang saya dan saudara lakukan. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadikan hidup kita baru di dalam Kristus, kita memerlukan keselamatan untuk menjadikan kita ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, masa lalu kita tidak lagi menentukan masa depan. Kesalahan kita tidak lagi menjadi identitas kita, karena di dalam Kristus kita sudah diampuni dan dibenarkan. Allah bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup di sini, mari, keselamatan itu adalah undangan terbuka dari Allah untuk saya dan saudara, kita respon dengan baik agar kita benar-benar memperoleh hadiah mahkota kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.